Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apradawira Prayuda, NIM 62035100024 dari kelas Sikorde. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek mata kuliah gizi olahraga. Terima kasih. Jenis-jenis protein. Setiap jenis protein yang terdapat di dalam tubuh memberikan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis protein dalam tubuh beserta fungsinya yang perlu kita ketahui. Yang ke-1 yaitu protein hormon. Protein hormon merupakan salah satu jenis protein yang berfungsi sebagai bahan kimia dasar pembentuk hormon. Hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan kimia yang diantarkan melalui aliran darah. Setiap hormon ini akan memengaruhi sel tertentu di dalam tubuh yang dikenal dengan sebutan sel target. Yang kedua yaitu protein enzim. Jenis protein lain yang terdapat di dalam tubuh bertugas sebagai pembentuk enzim. Enzim berfungsi untuk mendukung terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Contohnya, di dalam tubuh semua sumber zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak harus diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang ketiga yaitu protein struktural. Jenis protein paling besar dalam tubuh adalah protein struktural. Protein struktural berfungsi sebagai komponen yang penting untuk membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Contoh protein struktural yang paling umum adalah keratin dan kolagen. Protein jenis keratin adalah protein yang kuat dan berserat untuk dapat membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan juga gigi. Sementara protein struktural berbentuk kolagen berfungsi sebagai pembentukan tendon, tulang otot, tulang rawan, dan juga kulit. 4. Protein antibodi. Protein antibodi adalah protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh. Dengan terpenuhinya kebutuhan protein, maka pembentukan antibodi juga akan semakin optimal dan bersifat semakin protektif terhadap suatu penyakit. Yang kelima yaitu protein transport. Protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi di dalam tubuh. Contohnya adalah hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein pembentuk sel darah merah. Hemoglobin akan mengikat oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke jaringan yang membutuhkan. Contohnya protein transport lainnya adalah serum albumin yang bekerja untuk mengantarkan lemak ke aliran darah. Yang keenam yaitu protein penggerak. Protein ini mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak serta otot saat berkontraksi. Saat tubuh bergerak dan terjadi kontraksi otot, dan pada kontraksi inilah peran protein penggerak dibutuhkan. Contohnya, saat Anda menekuk kaki, hal ini akan melibatkan serabut-serabut otot Anda bergerak. Saat serabut otot bergerak ini sebenarnya terjadi reaksi kimia yang berjalan sangat cepat. Pembagian protein. 1. Protein komplit. Dalam makanan yang mengandung protein komplit artinya mengandung seluruh asam amino esensial. Sumbernya dari protein hewani seperti telur, daging, atau produk olahan susu. 2. Protein tidak kompleks. Makanan dari tumbuhan seperti biji-bijian dan kacang-kacangan mengandung setidaknya satu asam amino esensial. Artinya belum seimbang untuk mencukupi kebutuhan protein. Yang ketiga yaitu protein komplementer. Sementara dalam protein komplementer artinya ada kombinasi antara kedua sumber protein di atas demi mendapatkan asupan maksimal. Contoh produk yang mengandung protein beserta komposisinya. Yang ke-1 yaitu makanan tempe. Tidak diragukan lagi mengapa makanan olahan fermentasi kedelai ini merupakan salah satu makanan pokok favorit orang Indonesia. Per 100 gram tempe terkandung 201 kilokalori energi
20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat, 1,4 gram serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Yang kedua yaitu makanan tahu. Tahu termasuk makanan yang rendah kalori, 70 kilokalori, kolesterol 0%, dan sodium 1% per 100 gram. Manfaat tahu juga tak perlu diragukan karena merupakan sumber protein 8 gram, zat besi 9%, magnesium 37 mg, fosfor 121 mg, tembaga 0,2 mg, dan selenium 9,9 magnesium gram, dan sumber yang sangat baik dari kalsium. Yang ketiga yaitu makanan edamame atau kedelai Jepang. Makanan yang terbuat dari kedelai adalah sumber protein nabati tertinggi. Setelah tahu dan tempe, kini saudara jauhnya edamame. Dalam bentuk sajian yang paling sederhana, edamame rebus atau camilan favorit orang Jepang ini mengandung 11,4 gram protein, 6,6 gram lipid, 7,4 gram karbohidrat, 1,9 gram serat, 70 mg kalsium, dan 140 mg fosfor. Fungsi protein bagi tubuh yaitu 1. Sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Yang kedua yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Dan yang ketiga yaitu membentuk antibodi. Dan keempat yaitu membentuk enzim dan hormon. Mengonsumsi protein berlebihan menyebabkan efek negatif. Berikut inilah dampak yang akan terjadi. 1. Dapat menaikkan berat badan. Meskipun diet tinggi protein mungkin penting untuk menurunkan berat badan, makan terlalu banyak protein berarti Anda akan mengisi tubuh Anda dengan kalori yang tidak diperlukan. Yang kedua yaitu mengalami gangguan pada perut. Jika Anda mengonsumsi makanan protein tinggi dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan Anda bisa kurang konsumsi karbohidrat. Hal ini dapat menyebabkan Anda kekurangan nutrisi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan masalah seperti sembelit dan diare. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan sakit ginjal. Meskipun ini normal jika kita makan protein dalam jumlah yang sangat besar, terutama untuk waktu yang lama, itu dapat membuat stres ginjal. Efek positif mengonsumsi protein bagi tubuh manusia adalah ke-1, mendapatkan protein dalam jumlah yang cukup untuk 1 hari. Yang kedua yaitu membantu pertumbuhan otot. Yang ketiga yaitu membantu pemulihan pasca latihan. Yang keempat yaitu membantu menahan rasa lapar. Bolehkah meminum whey protein setiap hari? Jawabannya itu konsumsi whey protein sebaiknya dilakukan bila nutrisi harian telah terpenuhi, karena memang dasarnya ia berupa suplemen. Produk whey protein bisa diminum 2-3 kali sehari di waktu kapanpun setelah syarat di atas terpenuhi. Dan efek negatif mengonsumsi whey protein setiap hari adalah bahwa mengonsumsi terlalu banyak whey protein dapat memiliki efek berbahaya pada orang yang menderita penyakit jantung. Ini dapat menyebabkan serangan jantung, irama jantung yang abnormal, dan serta hilangnya fungsi jantung.